Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini bisa lebih semangat dari pertemuan sebelumnya untuk belajar matematika. Para pejuang matematika sekalian, hari ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari turunan fungsi. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Sebaliknya, jika nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Kalau nama kerennya yaitu kurva, teman-teman ya. Perhatikan contoh berikut ya. Misalkan ada kurva seperti ini. Nah, itu maka nilai maksimumnya adalah ini karena ini paling besar atau paling atas, dan nilai minimumnya adalah di sini karena ini paling bawah. Nah, kemudian teman-teman ada istilahnya yaitu stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jadi titik stasioner ini bisa di atas atau di bawah. Yang paling atas itu adalah titik stasioner karena titik puncaknya. Di bawah pun ini namanya titik stasioner karena titik paling lembah atau titik paling bawah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik stasioner. Nah, agar kalian lebih paham untuk menentukan titik-titik tersebut, perhatikan contoh berikut ya. Semangat, tetap fokus, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, sekarang kita lebih detail belajar tentang nilai maksimum, menentukan nilai minimum, dan menentukan nilai stasioner. Nah, ada beberapa konsep untuk menentukan nilai-nilai tersebut. Pertama, jika F aksen ini masih ingat teman-teman apa? Turunan pertamanya ya. Jika turunannya lebih dari 0, maka fungsi tersebut dinyatakan fungsi naik atau maksimum. Kemudian, jika F aksennya atau turunannya kurang dari 0, maka fungsi tersebut sama halnya dengan fungsi turun atau fungsi minimum. Kemudian, jika F aksen atau turunannya sama dengan 0, maka fungsi tersebut adalah stasioner. Jadi diingat-ingat, ini adalah beberapa konsep untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan stasioner. Jadi jika lebih adalah maksimum, kurang adalah minimum, dan sama dengan adalah stasioner. Baiklah, karena tadi kalian sudah belajar tentang konsep untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan stasioner, sekarang perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 24X. Nah, masih ingat konsep barusan? Untuk menentukan minimum, maksimum, dan stasioner harus diturunkan terlebih dahulu ya. Jadi soal seperti ini cara menjawabnya adalah kita turunkan dulu teman-teman. Jadi kita misalkan Y sama dengan Fx. Jadi Y itu memang sama dengan Fx. Jadi ini tidak perlu bingung ya dari mana Fx. Karena Y itu memang sama dengan Fx sama dengan soalnya. Jadi Y-nya kita rubah menjadi Fx. Jadi Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 24X. Nah, kita turunkan teman-teman. Masih ingat cara untuk turunan fungsi? Jadi 3 ini kita kalikan ke depan ya. Jadi depan ini berapa angkanya? 1 sebenarnya ya, tapi tidak kita tulis. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian pangkatnya kita turunkan sama dengan 2. Kemudian yang ini 2 ini pangkatnya kita kalikan ke depan sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian pangkatnya kita turunkan 2 menjadi 1. Cuma satunya tidak perlu ditulis ya. Untuk ini min 24X, ini pangkat berapa sebenarnya? 1, maka 1 dikalikan 24, 24. Kemudian 1 ini menjadi 0, sehingga kalau X pangkat 0 langsung dihilangkan. Oke, sudah mengerti ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini 3, 6, 2, 4 ini kita bisa bagi dengan angka berapa teman-teman? Dengan 3 ya. Jadi kita bagi semuanya dulu. Ya, kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. Sehingga ini menjadi berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi nanti akan menjadi 1x kuadrat ya. Nah, jadi seperti ini, 1x kuadrat, kemudian 6 dibagi 3 menjadi 2, 24 dibagi 3 sama dengan
negatif 8. Oke, sudah. Karena ini sudah persamaan kuadrat, kita misalkan sama dengan 0, maka kita faktorkan teman-teman. Masih ingat caranya pemfaktoran? Sudah kita pelajari di limit kemarin ya. Dan turunan, maka kita buat panah seperti ini. Yang belakang, negatif 8 kita taruh di atas, ya. Kita taruh. Kemudian 2 ini kita taruh di bawah, sama dengan 2. Kemudian kita cari, nah panah-panah ini tugasnya mencari 2 angka. Kalau dikalikan harus sama dengan min 8. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Ayo, berapa dengan berapa? Ayo. Yaitu 4 dikalikan negatif 2. Nah, coba 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Mohon maaf, 4 kalau ditambah dengan negatif 2 sama dengan 2. Oke, ini sudah benar ya. Nah, jika sudah ketemu 4 dengan negatif 2, kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Pemfaktorannya. X plus 4 dari mana? Dari sini. X plus 4. Kemudian X min 2 dari mana? Dari sini. Ya, kita buat sama dengan 0, maka X plus 4 sama dengan 0. Jadi ini kita buat sama dengan 0. Maka plus 4-nya pindah ruas menjadi negatif. Maka X-nya sama dengan negatif 4. Kemudian satunya, X min 2 juga kita buat sama dengan 0. Maka negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Nah, jika sudah ketemu X-nya negatif 4 dan 2, kemudian X ini kita masukkan ke dalam fungsi atau ke dalam soalnya. X-nya kita rubah menjadi negatif 4. Jadi, yang pertama negatif 4 dulu ya. Kita masukkan ke sini semua teman-teman. X ini kita ganti menjadi negatif 4. Maka akan menjadi seperti berikut. Negatif 4 pangkat 3. Dari sini X-nya kita ganti. Kemudian plus 3 kali min 4 kuadrat dari mana? Dari sini kita ganti X-nya min 4. Kemudian 24X kita jadi min 24 kali min 4. Kemudian kita hitung min 4 pangkat 3 sama dengan min 64. Ya, kemudian 4 kuadrat 16 kali 3 sama dengan 48. Min 24 kali min 4 sama dengan 96. Sehingga dijumlahkan 64 tambah 48 ditambah 96 sama dengan 80. Oke, sudah ketemu untuk nilainya X min 4. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, lanjutkan. Sama halnya seperti tadi, masukkan ke sini. X-nya kita ganti 2, maka menjadi 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 kuadrat. Ya. Kemudian min 24 kali 2. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, sehingga sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 kuadrat sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12, min 24 kali 2 sama dengan negatif 48. 8 tambah 12 dikurangi 48 sama dengan negatif 28. Nah, kita lihat mana lebih besar 80 sama negatif 28? 80. Maka yang besar ini adalah maksimum, kemudian yang kecil ini adalah nilai minimum. Nah, sehingga nilai stasionernya adalah, kita hubungkan saja teman-teman, negatif 4 hubungannya dengan 80, maka nilai stasionernya min 4,80, kemudian 2 dengan negatif 28, sehingga 2, min 28. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan stasioner. Nah, para pejuang sekalian, seperti biasa, karena kalian sudah belajar tentang konsep dan contoh soal, sekarang waktunya kalian belajar mandiri untuk latihan soal ya. Dikerjakan beberapa soal berikut ya. Silahkan dikerjakan mandiri, usaha dulu, fokus dulu. Pasti kalian bisa. Ya. Jika memang ada masalah atau ada yang tidak mengerti, boleh tanya ke gurunya atau boleh diketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum, dan titik stasioner. Bagaimana? Mudah teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like di bawah itu. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan datang ke channel ini, maka semua masalah matematika akan mudah di sini. Tidak percaya? Buktikan langsung. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.